Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, nama budaya. Kepada yang terhormat Bapak Agustinus Ferry Riki selaku dosen pengampu rekam medis elektronik. Pada hari ini saya Rani Oktalia Sari dengan NIM F24175 akan mempresentasikan tentang rekam medis elektronik yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, untuk latar belakangnya yaitu PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Tentunya PMK ini adalah menjadi dasar utama bagi kami setiap rumah sakit untuk melakukan RME. Lalu untuk RME rawat jalan itu sudah dimulai sejak awal tahun 2022. Sedangkan untuk IGD sendiri itu dimulai tahun 2023. Dan yang terakhir RME rawat inap itu sudah dimulai sejak tanggal 2 Januari 2025. Baik, yang pertama untuk evaluasi RME rawat jalan dan IGD. RME rawat jalan dan IGD ini menggunakan RME-nya itu namanya Spira. Lalu untuk permasalahan di RME rawat jalan dan IGD ini ketika banyak pengguna atau user yang menggunakan Spira ini suka terjadi error. Namun untuk secara keseluruhan untuk di bagian rawat jalannya itu sudah oke. Namun kendalanya untuk ketika banyak pengguna itu terjadi error. Lalu untuk evaluasi RME rawat inap, ini saya ambil ada 3 bagian, Pak. Yaitu yang pertama di instalasi rekam medis. Di instalasi rekam medis ini banyak sekali RME itu belum terisi dengan lengkap dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini karena sistem yang ada di RME ini itu sering terjadi error. Misalnya ketika login ke RME rawat inap itu sering tiba-tiba keluar, lalu tidak muncul loading lama begitu, lalu sehingga membuat rekam medis elektroniknya setiap pasien itu tidak terisi dengan lengkap. Lalu untuk pengolahan data, untuk pelaporan internal dan eksternal itu tuh masih dilakukan secara manual untuk penarikan datanya. Nah, kenapa masih manual? Karena sistem yang ada di RME rawat inap ini itu belum memenuhi untuk secara rinci hasil penarikan data untuk pelaporan. Makanya untuk pelaporan ini teman-teman yang di bagian pelaporan itu masih secara manual, jadi masih menyimpan data manual begitu. Kami sudah melaporkan juga kepada pihak vendor, namun dari pihak vendor belum memberikan solusi yang baik bagi kami untuk khususnya di bagian pengolahan data. Lalu ketika pasien itu belum di-discharge, itu tuh akan mempengaruhi di bagian admisi rawat inap begitu. Lalu yang kedua ini evaluasi rekam medis elektronik rawat inap di bagian Kesmik. Jadi untuk laporan operasi dan resume medis itu tuh kadang tidak muncul di akun RME PPAT. PPAT ini adalah Kesmik. Penamaan di rumah sakit RSUD Fatimah ini namanya PPAT begitu. Itu sama aja, sama kayak Kesmik begitu. Jadi saat ini solusinya pihak PPAT itu membuka akun atau user dokter untuk memeriksa kelengkapannya. Karena tidak bisa dibuka melalui akun RME PPAT-nya itu. Lalu untuk evaluasi RME rawat inap di user dokter, yaitu yang pertama, nama pasien tidak tampil di satu halaman, tetapi harus dicari per lantai.
Jadi ini nih sangat tidak memudahkan bagi dokter. Jadi harus buka per lantai dulu, buka akun dokter, lalu buka per lantai, lalu dicari nama pasiennya. Itu bagi dokter sangat eh, sangat sangat apa tuh namanya? Sang sangat membuat lama pencarian dan pengisian sehingga ada kalanya pasien itu tidak terisi karena terlewat lantainya itu. Lalu yang kedua ini, beberapa kali hasil resume medis pasien pulang itu di daftar obat pulang dosisnya menjadi 1 kali 1 semua. Padahal dokter itu sudah mengisi dengan baik. Karena jaringan error bisa jadi, atau memang sistemnya belum baik karena memang masih baru, tapi untuk beberapa bulan ini masih sama seperti itu. Untuk pasien yang sudah pulang atau di-discharge itu terkadang tuh tidak muncul lagi di RME, padahal kan sebenarnya itu kan masih pasien maksudnya pasien Rumah Sakit Fatimah, tapi tidak tampil lagi nama pasien tersebut, begitu. Baik, untuk presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.